Kalau tadi kan saya bilangnya rubah batu bata jadi emas, rubah kertas jadi duit. Saya mau Romo. Bukan saya, bukan tongkat sihir, bukan tongkat tukang sulap yang merubah saya, tapi Roh Kuduslah. Kuasa kebangkitan itulah yang akan merubah kehidupan saya. Memiliki kedalaman yang luar biasa. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Tadi saya misa, saya berdoa. Semoga hidup Anda semua diberkati. Semoga hari ini ada berkat-berkat Tuhan yang bisa Anda nikmati. Berkat yang betul-betul membawa kita pada perubahan ke arah yang baik. Yang sakit disembuhkan, yang terpuruk diangkat kembali, yang hancur berantakan ditata kembali, disatukan kembali oleh rahmat Tuhan. Yang sedang gonjang-ganjing rumah tangganya, disadarkan kembali akan cintanya. Yang sedang kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan, Tuhan berilah kami rejeki pada hari ini. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu ini, biarlah mereka boleh merasakan berkat-berkat-Mu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, Anda pasti dari tadi ngelirik-lirik nih. Mainan baru, pajangan baru di mejanya Bible Learning ini. Bagus banget Romo. Ya memang bagus, ini dari kayu. Kayunya juga kayaknya kayu yang lama-lama gitu. Memang ini antik soalnya. Terima kasih Ibu Mia karena ini pemberian Ibu Mia dari Filipina. Ya paling bertahannya cuma seminggu di mejanya Bible Learning. Setelah seminggu ya saya langsung kasih biasanya kepada, nah ini saya mau kasih ke pelanggan-pelanggan, para penonton yang sudah berlangganan di channel YouTube Bible Learning. Terima kasih untuk Anda yang sudah berlangganan. Di sini ada pelanggan-pelanggan baru, ada Ibu Veroniko Santi Wahyuni, ada Ibu Berta Bert, ada Bapak Budi Christian Ginting, ada Ibu Emma Krisdora, ada Ibu Bernadetta, ada Ibu Herlina Stefani, ada Ibu Suryanti Taufik, ada Ibu Margareta Tan, dan lain sebagainya. Baru ada 350-an para pelanggan. Padahal subscribernya Bible Learning itu udah ratusan ribu. Terima kasih dengan berlangganan Anda mendukung program beli susu untuk anak-anak di Rumah Teduh Suryo. Terima kasih banyak. Buat Anda yang belum subscribe juga silahkan subscribe juga. Jangan lupa videonya di like dan juga di komen. Romo, apa bedanya sih Romo subscribe sama langganan? Ini sesuatu yang baru di YouTube ya. Karena subscribe itu artinya Anda itu daftar di channel YouTube saya. Kalau saya bikin video-video baru, Anda langsung dapat informasinya, apalagi kalau Anda nyalakan tanda loncengnya. Tapi kalau langganan, saya sebagai konten kreator, pembuat konten video ini lebih mudah menemukan Anda, lebih mudah berkontak dengan Anda. Itu maksudnya. Maka siap-siap para langganan pelanggan-pelanggan akan saya undi ya kira-kira 2 minggu lagi deh untuk mendapatkan pajangan Bunda Maria yang bagus luar biasa ini. Bu Mia nggak apa-apa ya Bu Mia, berkatnya saya kasih orang ya Bu Mia. Terima kasih. Saudara-saudara, di awal video izinkan saya bertanya kepada Anda. Kalau Anda punya kemampuan sulap, apa yang Anda mau sulap? Apa yang mau Anda ubah? Misalnya, Romo, ini kan beca-becaan Romo, kecil Romo. Saya mau sulap Romo, bim salah bim salah bim gitu, terus jadi beca beneran misalnya. Romo, kalau saya bisa kemampuan sulap Romo, dan saya sakti mandraguna, itu di rumah saya banyak batu bata Romo. Saya mau sulap, cuing gitu, jadi emas bongkahan Romo. Kan saya bisa kaya Romo, saya bisa kasih orang Romo. Romo, kerjaan saya Romo itu tumpukan kertas sampai segunung Romo. Saya mau sulap jadi duit Romo. Biar duitnya itu buat kebutuhan-kebutuhan. Bayar utang orang juga saya bayarin Romo. Saudara-saudara yang terkasih, andai kata ada orang yang bisa sulap seperti itu. Nah, saudara-saudara, bacaan-bacaan hari ini berbicara soal perubahan. Tapi bukan perubahan merubah buku jadi kodok jadi burung merpati. Tetapi yang diubah adalah pribadi manusianya.
Ada sebuah perubahan, bukan cuma perubahan jadi A jadi B, tetapi orang yang diubah. Orangnya tetap sama, tapi kedalaman rohaninya, kedalaman spiritualitasnya yang diubah, yang diperdalam oleh rahmat Allah. Saudara-saudara, silakan Anda menilai sendiri. Ada dua level hidup orang beragama. Yang pertama, dia levelnya hidupnya sebagai orang beragama. Artinya dia di KTP-nya ada agama tertentu, dia tahu hukum-hukum, dia tahu kewajiban, dia juga baca kitab suci, dia juga ikut kebaktian, dia juga ikut perayaan Ekaristi, dia ikut pelayanan sakramen. Itu orang beragama. Tetapi ternyata kalau kita baca dalam kesaksian-kesaksian Alkitab, banyak itu orang-orang beragama, orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam, itu kurang beragama apa? Tapi mereka berhenti sampai di situ saja. Berhenti sama identitas, berhenti sama status, berhenti sama aksesoris, berhenti pada kewajiban dan hukum. Nah, Tuhan Yesus mengajak kita, gerak Roh Kudus, karya Allah mengajak kita, jangan cuma berkutat-kutat pada agama saja. Agama penting, tapi agama adalah jalan masuk buat kita, kendaraan buat kita untuk bisa berubah menjadi orang-orang yang memiliki spiritualitas. Saya sebut spiritualitas Kristiani. Orang yang punya spiritual yang bagus atau yang baik adalah satu, meskipun hidupnya berat, meskipun hidupnya penuh goncangan, meskipun badai besar sekali menghantam hidupnya, dia tetap tenang. Dia tidak akan mengeluh berlebih-lebihan, mengeluh berkepanjangan. Meskipun kehidupannya mengecewakan, dia akan betul-betul bisa menemukan rahmat di balik semua peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, yang menyedihkan sekalipun. Dua, dia akan betul-betul menjalani hidup keagamaannya bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai bentuk cintanya pada Tuhan, bentuk persembahannya pada Tuhan. Maka meskipun dia harus jalan kaki ke gereja, dia akan jalani itu. Dia tidak akan mengeluh, dia bahkan menemukan kebahagiaan. Masih bersyukur Romo masih bisa jalan kaki Romo misalnya. Kemudian dia akan menemukan sebuah kekuatan untuk bisa berterima kasih pada Tuhan meskipun apa yang dia terima seringkali tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Mungkin bagi dunia rahmatnya kecil banget, gimana mau berterima kasih. Tapi orang yang punya spiritualitas mendalam adalah orang yang betul-betul bisa berterima kasih pada rahmat sekecil apapun. Lalu juga orang yang memiliki spiritualitas yang mendalam adalah ketika dia baca kitab suci. Ajaran-ajaran Tuhan, teks-teks kitab suci, firman Tuhan yang dia baca bukan hanya berhenti cuma di otak, dihafalin, sampai di luar kepala gitu. Tapi firman itu menjadi kenyataan dalam hidupnya. Dia hadirkan. Kalau di firman Tuhan harus mengampuni, maka hidupnya harus berjuang untuk mengampuni. Kalau firman Tuhan mengajak dia untuk berserah pada Tuhan, bukan sekedar teori, tapi sungguh-sungguh dihadirkan dalam perjuangan hidupnya. Itulah yang namanya perubahan. Saudara-saudara, handphone saja, teknologi aja, tiap tahun bisa ganti-ganti. Teknologinya bukan makin lama makin canggih. Masa hidup kita mau berkutat-kutat di situ-situ aja? Hidup kita dengan segala macam rahmat-rahmat yang Tuhan kasih harus juga dong terupgrade. Harus juga dong naik kelas terus-terus. Nah, maka dari itu yuk beralih dari cuman hidup sebagai orang beragama, beralih ke hidup sebagai orang yang punya spiritualitas yang mendalam. Tidak mudah benci, tidak mudah kecewa. Firman Tuhan dihadirkan dalam kehidupannya. Nah, tokoh-tokoh misalnya dalam bacaan pertama, Kisah Para Rasul bab 8 ayat 1-8. Minimal ada 2 orang yang betul-betul diubah oleh kuasa kasih dan pengampunan. Yang pertama namanya Filipus. Kita sudah dengar, kita sudah sering bahas, kita bisa melihat bagaimana Filipus ketika dia dicoba sama Tuhan Yesus, ketika banyak orang, lalu Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus, bagaimana, berilah mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Filipus kedodoran waktu itu. Filipus panik. Uang 200 dinar juga nggak akan cukup meskipun hanya
dapat sepotong-sepotong kecil saja. Itu Filipus gagal. Kemudian ketika orang-orang Yunani mau datang pada Yesus, mereka datang kepada Filipus. Filipus tuh nggak langsung bawa mereka pada Yesus. Filipus malah bawanya kepada Andreas. Baru Andreas bawa mereka pada Yesus. Artinya ada yang kurang ini dalam diri Filipus. Waktu Yesus berbicara tentang hidup kekal, Filipus bertanya pada Yesus, "Tunjukkanlah Bapa kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Akhirnya kan Tuhan Yesus bilang, "Filipus, Filipus, sudah berapa lama kamu tinggal bersama-sama dengan aku, namun engkau tidak bisa mengenal Bapa?" Lihat, Filipus ini kayaknya berkutat-kutat dengan imannya. Dia hanya melihat Yesus dengan indranya saja, indera duniawinya saja, hanya melihat materialnya saja, tapi tidak masuk pada kedalaman. Tetapi kuasa kebangkitan, makanya teks ini dibacakan setelah kebangkitan, setelah Paskah, kita bisa melihat setelah Yesus wafat dan bangkit, Filipus luar biasa. Dikatakan, Filipus pergi ke sebuah kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Bayangin coba. Ini Filipus loh, orang yang gagal berkali-kali dalam relasinya dengan Tuhan Yesus, tapi diubah ternyata. Filipus tidak menyerah dengan kelemahannya. Tuhan juga tidak menyerah dengan kerapuhan Filipus. Maka terjadilah ledakan luar biasa yang besar yang merubah orang yang gagal ini menjadi pribadi yang luar biasa. Pewartaannya lahir dari pergumulannya, lahir dari pengalamannya. Dia bisa mengerti betapa sulitnya orang percaya. Karena dulu dia juga sulit. Maka dia bisa menuntun orang-orang yang sulit untuk percaya ini untuk bisa menjadi percaya. Anda mau nggak jadi Filipus kayak gini? Mau Romo? Nanti di teks berikutnya Filipus akan berjumpa dengan sida-sida dari Ethiopia. Dengan kesaksiannya, sida-sida Ethiopia ini mau dibaptis. Bayangin coba, ya Romo, kalau nggak dari video Bible Learning saya juga nggak sadar Romo. Dulu mah tahu Filipus ya udah Filipus, tapi ternyata kuasa kebangkitan merubah Filipus. Bukan sekedar murid Yesus saja, tapi mampu memiliki kedalaman spiritualitas yang mendalam. Relasi yang utuh dengan Yesus gurunya ini, dengan Yesus yang bangkit dari kematian. Saya mau Romo kayak gitu. Maka sekarang kalau tadi kan saya bilangnya rubah batu bata jadi emas, rubah kertas jadi duit. Saya mau Romo. Bukan saya, bukan tongkat sihir, bukan tongkat tukang sulap yang merubah saya, tapi Roh Kuduslah. Kuasa kebangkitan itulah yang akan merubah kehidupan saya. Memiliki kedalaman yang luar biasa. Rahmat-rahmat, berkat-berkat akan mengalir dengan sendirinya. Kemudian tokoh yang kedua yang boleh saya ungkap dalam bacaan ini adalah Saulus. Saulus dalam Kisah bab 8 itu kan dia dikatakan dialah yang menghabisi Stefanus waktu itu. Lalu dia mengejar-ngejar jemaat, memasukkan ke dalam penjara. Kita bisa lihat orang ini pun, Saulus ini pun akan diubah dengan kuasa Kristus yang bangkit menjadi seorang soko guru jemaat yang sangat luar biasa. Jadi itulah saudara-saudara kuasa kebangkitan. Kuasa Yesus yang bangkit itu bukan cuma sekedar pasca terus bangkit terus udah masuk lagi ke hari biasa udah. No. Tapi kita sedang diubah. Maka kalau Tuhannya saja mau mengubah kita, memberi kita hati yang baru, memiliki kedalaman, tapi kalau manusianya tidak mau berubah, ya sami mawon, nggak akan kemana-mana. Kita harus bisa memutuskan ikatan-ikatan itu. Kita bilang mau dulu. Aku mau berubah. Aku mau meninggalkan cara hidupku yang lama. Tapi kalau kita balik lagi, colek lagi. Kedosaan-kedosaan kita, kebiasaan kita di masa lalu, kepahitan-kepahitan kita, dikorek-korek lagi. Kita akan balik lagi.
Maka Yesus yang wafat dari kubur adalah diri kita juga. Diri kita sudah selesai dengan masa lalu kita yang kelam. Sekarang kita menjadi manusia-manusia kebangkitan. Sudah tidak ada lagi di dalam kubur. Tidak ada lagi di dalam makam, penjara yang betul-betul mengkungkung kehidupan kita. Nah, bagaimana Romo caranya untuk berubah? Saudara-saudara, dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 35 sampai 40, Tuhan Yesus mewartakan bahwa dirinya adalah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi, tidak akan haus lagi, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Roti hidup. Ketika kita terima tubuh Kristus, kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita dibaptis, ketika kita membaca firman-Nya, ketika kita ikut aneka macam kegiatan rohani, retret, rekoleksi, KRK, PDKK, KEP, SEP, KPKS, atau apapun itu, Tuhan, Engkau sekarang hidup dalam diriku. Setiap aku menerima tubuh-Mu, setiap aku mengakui Engkaulah Tuhan dan Allahku, pengakuan itu, rahmat itu, biarlah memberi aku hidup. Jadi, nggak lagi loyo, nggak lagi ya udahlah mundur, nggak lagi hidup dengan cara-cara hidup yang lama. Banyak orang sekarang terjerat dengan namanya pornografi, perselingkuhan, mulai dari hal-hal yang sederhana sampai hal-hal yang kompleks. Banyak orang berselingkuh, tidak setia dengan pasangannya. Mulai dari texting, WhatsApp, mulanya sih temen, akhirnya jatuh lagi. Dan kita semua sudah tahu sulitnya, sukarnya untuk keluar dari perangkap itu. Kalau udah masuk Romo ke dunia yang begitu-begituan, mau keluar itu bagaimana juga bingung. Mana pintu keluarnya, ke sana jatuh lagi, ke sini jatuh lagi. Kalau udah jatuh pada perselingkuhan, ketika hati sudah terbagi, itu ada yang tersakiti. Orang-orang yang tersakiti, dia aja bergulat untuk mengampuni. Sementara kita ya keasikan, kalau belum ketahuan kan masih terus dinikmati. Kalau belum kebongkar kan ya masih terus aja. Makin lihai, kata orang zaman dulu. Makin pinter, ngumpet-ngumpetnya makin pinter, bohong-bohongnya makin pinter, tipu-tipunya makin pinter. Waduh Romo, yang ngeri juga ya Romo. Putus. Sekarang putus. Harus tegas saudara-saudara. Kalau kitanya nggak punya ketegasan, jatuh lagi percaya. Paling bertahan cuma sebulan 2 bulan, sehari 2 hari paling. Kalau kita nggak punya ketegasan, maka dari itu seseorang yang punya spiritualitas yang mendalam adalah dia bekerja sama dengan rahmat itu, memiliki ketegasan, putus pada kuasa-kuasa yang menjauhkan dia dari Allah. Putus terhadap segala tindakan-tindakan yang akan membawa pada kebinasaan. Kita semua tahu kalau udah mulai nggak setia, kalau cinta udah mulai terbagi, kalau misalnya udah mulailah ya nakal, kita sudah tahu apa dan siapa yang sedang kita hancurkan. Diri kita, keluarga kita, pasangan, anak-anak, dan rahmat yang bekerja dalam diri kita, itu pun ikut terhancurkan. Maka ya Romo, untung hari ini Romo ngomong yang beginian ini. Jadi saya tahu Romo harus punya ketegasan. Betul-betul Anda bisa, saya bisa, kita semua bisa dengan ketegasan ini. Misalnya handphone, udah tahu nih si nomor ini nih, meskipun diganti-ganti namanya jadi apa, tukang gas, tukang galon aqua atau montir gitu ya, padahal isinya itu bisa disembunyi-sembunyiin sekarang, bisa langsung dihapus, bisa langsung diarsipkan dan lain sebagainya lah. Makin pintar orang zaman sekarang untuk masuk dalam perselingkuhan dan godaan seperti itu. Udah, delete, blokir, nggak usah diingat-ingat lagi. Udah stop. Meskipun yang pihak sana akan mencoba berbagai macam cara untuk menggait kita, menggait lagi, jatuh lagi. Saudara-saudaraku yang terkasih, hiduplah dalam kesetiaan.
hidup baru dalam Tuhan. Saya sebagai imam, Anda sebagai hidup yang berkeluarga, kita pergulatannya sama kok ternyata. Dengan usia seperti ini kan masih lagi kenceng-kencengnya. Tapi Tuhan, aku mohon kepadamu Tuhan, semoga apapun yang aku lakukan, kemanapun langkah kakiku berjalan, aku mencari Engkau, mencari kehendak-Mu, dan semuanya Tuhan, ku persembahkan kepadamu. Ku persembahkan Tuhan, semua hidupku Tuhan. Pada akhirnya aku menemukan kemuliaan Tuhan dan aku boleh hidup di dalamnya. Itulah ciri-ciri orang yang punya kedalaman rohani, hidup spiritualitas. Nggak kelihatan, nggak pakai aksesoris, nggak nenteng-nenteng Alkitab, nggak bukan yang begini begono, tapi kesaksian hidupnya yang bisa orang rasakan, orang saksikan, kesaksian hidup yang nyata, yang real, bukan yang cuman periferial, bukan cuma yang di medsos, bukan cuma yang tampak-tampak luaran saja. Semoga hidup kita diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye-bye, Tuhan berkati.